Ya, selamat siang saudara. Selamat ketemu kembali pada mata kuliah kita untuk pertemuan yang ke-6. Saya tetap ingin membahas mengenai tugas. Sebetulnya output dari kuliah kita selama 14 kali pertemuan itu adalah 3. Yang pertama tugas 1, yang kedua tugas 2, yang ketiga tugas 3. Sekarang kita sudah masuk ke tugas 2, yaitu kajian pustaka. Saya melihat di universitas ini belum banyak orang yang mengambil spesialisasi atau konsentrasi mengenai strategi. Judul-judul skripsi mengenai strategi juga belum banyak. Padahal mata kuliah strategi itu sangat populer, sangat menyenangkan dan challenging, sangat menantang. Karena itu saya berharap bahwa nantinya itu judul-judul mengenai skripsi, tesis atau disertasi adalah strategi. Misalnya strategi diversifikasi toko ABC di Jakarta, strategi pengembangan pasar pada tahap pengembangan pada industri pariwisata, strategi pengembangan produk, strategi penetrasi dan sebagainya. Ada juga strategi keunggulan bersaing produk X di pasar global misalnya. Jadi disertasi tersebut belum banyak, padahal ke depan seorang itu dibedakan dengan orang lainnya atau sebuah negara dibandingkan dengan negara lainnya karena keunggulan strateginya. Jadi negara kaya dan miskin itu bedanya apa? Bedanya negara kaya punya strategi lebih baik daripada negara miskin. Jepang dan Indonesia itu sebetulnya sumber daya alamnya dan jumlah penduduknya lebih banyak Indonesia, tapi Jepang lebih mampu karena Jepang memiliki strategi lebih baik daripada Indonesia. Demikian juga dengan yang lain. Karena itu saya ingin sekali lagi berkontribusi ya untuk mata kuliah atau tugas kedua yang terkait dengan strategi. Strategi itu kalau dibikin skripsi sebetulnya mudah, karena strategi itu basisnya ada 3, menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, where are we now? Kita ini sekarang ada di mana? Pertanyaan kedua, where do we want to go? Kemana kita akan menuju? Dan pertanyaan ketiga adalah how to get there. Jadi pertanyaan pertama, where are we now ini di dalam ilmu strategi itu di solusi ya, dibikinlah analisis strategi. Where do we want to go itu analisisnya adalah formulasi, how to get there itu analisisnya adalah implementasi. Jadi strategi itu sangat penting karena menjawab 3 masalah hidup manusia. Ya, ada di mana, mau kemana, dan bagaimana cara menuju. Itu kan sama saja dengan skripsi ya. Kita akan kemana, itu adalah tujuan atau harapan. Kita ada di mana itu kan kenyataan. Bagaimana kita menuju ke sana itu kan jawaban permasalahan. Jadi strategi itu sudah identik dengan skripsi, tesis atau disertasi. Strategi itu sendiri sebetulnya artinya berasal dari 2 kata ya, stratos dan geos. Strategi, stratos, geos. Geos adalah ilmu, stratos itu sebetulnya jenderal. Ilmu menjadi jenderal atau ilmu menjadi pemimpin. Karena itu strategi itu sebetulnya hak prerogatif seorang pemimpin. Jadi dibedakan antara pemimpin dan manajer. Pemimpin itu membuat jalan ya, atau membuka jalan.
atau pemimpin itu menciptakan pekerjaan, manajer itu mengelola pekerjaan. Jadi pemimpin dan manajer itu sebetulnya satu sama lain saling terkait. Ada 4 kemungkinan dari seseorang. Tipe orang yang pertama adalah strateginya baik, manajerialnya baik. Itu hebat itu. Bisa jadi presiden itu. Yang kedua adalah strateginya bagus, ya, tapi manajemennya jelek. Itu banyak itu orang seniman itu biasanya strateginya bagus tapi pengelolaannya jelek. Ada juga sebaliknya, ya, pengelolaannya, manajemennya baik tapi leadershipnya jelek, strateginya jelek. Dan yang keempat ini sangat tidak baik ya, karena strateginya jelek, managerial skillnya juga jelek. Karena itu kita bisa memasukkan golongan-golongan tersebut dalam sebuah analisis ya. Analisis pemimpinnya bagus itu dia biasanya menciptakan pasar dan menciptakan produk ya. Jadi strateginya adalah strategi diversifikasi kalau dalam pemasaran. Ada juga kepemimpinan produknya bagus, tapi manajerial produknya jelek. Jadi kepemimpinannya bagus, IDD-nya bagus, tapi tidak disertai dengan kemampuan aplikasi. Demikian juga dengan pengembangan pasarnya bagus, tapi pada waktu mengelola pasar dia tidak mampu. Dan itu semua adalah pilihan-pilihan dalam strategi. Jadi strategi itu ada pilihan-pilihan atau skenario. Biasanya disebut skenario A, skenario B, skenario C. Skenario A itu optimis, optimis pada hasil. Skenario B itu pesimis. Skenario C itu netral. Jadi pertama-tama biasanya orang mengembangkan skenario optimis. Begitu di tengah jalan ada banyak masalah ya, biasanya menurunkan optimismenya menjadi pesimis atau netral. Seperti pertumbuhan ekonomi ya, sebelum COVID itu Presiden menyatakan optimis 5%, tapi setelah terjadi COVID bukannya 5% plus 5% malah minus 5%. Ya, dari positif menjadi negatif, dari optimis menjadi pesimis. Ya itulah hidupnya. Tapi ya jalan terus karena presiden kita itu mencanangkan gerakan rem dan gas ya. Kalau lagi cuaca baik digas ya, kalau lagi cuaca jelek direm. Tapi akibat dari strategi itu ya kebablasan ya, kebablasan gasnya sehingga jumlah korban mencapai lebih dari 300.000. Sudah melebihi Filipina, sudah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Itu strateginya berarti ada strategi yang salah dalam menangani COVID. Mana salahnya? Nah itu kita kembalikan pada strategi lagi. Apakah strateginya perlu direm penuh? Direm penuh kan kalau mendadak ya banyak yang celaka. Jadi masalah strategi itu yang pertama analisis strategi terdiri dari kekepan. Kekepan itu bukan dikekep-kekep. Kekepan itu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, atau bahasa Inggrisnya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity dan threat. Strength, weakness itu variabel internal, opportunity dan threat itu variabel eksternal. Jadi judul skripsinya adalah pengaruh variabel internal dan eksternal dalam meningkatkan kinerja bisnis. Kinerja bisnis Gojek di Indonesia misalnya. Ya, jadi mudah sekali karena eksternalnya itu peluang ya, peluang itu adalah kesempatan ya, kesempatan itu
ada kesempatan di sekitar kita, kesempatan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam bernegara. Jadi kesempatan itu berkembang terus. Demikian juga dengan ancaman. Ancaman itu adalah dari luar ya, ancaman itu dari luar. Kalau kelemahan dari dalam. Kalau peluang itu dari luar ya, kalau kekuatan itu dari dalam. Jadi ada 4 variabel, itu plus minus itu mana yang lebih besar. Itu namanya analisis. Kemudian analisis itu diformulasikan. Formulasi itu dirumuskan. Dirumuskan dalam bentuk diagram biasanya. Diagram 4 kuadran. Jadi pilihannya kalau peluangnya lebih besar daripada ancaman, kemudian kekuatan lebih besar dari kelemahan, maka artinya eksternal dan internalnya itu positif. Nah, itu strateginya adalah agresif. Ada juga yang eksternalnya ya, peluang lebih besar, tapi ancamannya juga lebih, ancamannya lebih sedikit ya. Jadi peluang lebih besar daripada ancaman. Selalu diperbandingkan ya. Eksternalnya itu peluang lebih besar apa lebih kecil. Kalau peluang lebih besar dari ancaman, tapi kalau internalnya ya kekuatannya lebih kecil. Kekuatannya itu lebih kecil daripada kelemahannya. Itu artinya eksternalnya positif, internalnya negatif. Apa yang dilakukan itu ya seperti sekarang ini ya, ini eksternalnya, kalau sekarang ini terbalik ya. Tapi intinya kalau eksternalnya positif ya, internalnya negatif, maka strateginya namanya putar haluan. Ya kan, di luar lebih bagus daripada di dalam ya, kita alih fungsi. Ya, alih profesi. Tapi kalau keadaan COVID ini di luar lebih jelek ya, ancaman lebih banyak, saudara keluar aja langsung ada bahaya kalau saudara tidak hati-hati. Jadi kalau COVID itu eksternal lebih besar daripada internalnya. Jadi strateginya apa? Kalau eksternalnya lebih besar daripada internalnya, ya, peluangnya eksternalnya ini kalau COVID lebih kecil, jadi ancamannya lebih besar daripada peluangnya, kekuatannya lebih besar daripada kelemahan, maka strateginya adalah diversifikasi. Jadi strategi diversifikasi itu jika internalnya kuat, eksternalnya lemah, kita melakukan diversifikasi. Nah, yang keempat adalah sudah eksternalnya lemah ya, eksternalnya itu COVID mengancam ya, eksternalnya lemah, internalnya lemah pula karena sering ketemu anak istri, yang ada bukannya menjadi keluarga sejahtera malah cekcok terus karena situasi COVID ini banyak sekali keluarga yang broken, jadi aneh cobaan. Nah, kalau internalnya lemah, eksternalnya juga lemah, ya, strateginya tidak lain dan tidak bukan adalah bertahan. Jadi itu formulasi ya. Jadi analisisnya SWOT ya. Kemudian diformulasikan, kemudian implementasi ya. Pelaksanaannya bagaimana? Ya, pelaksanaannya kalau sama-sama kuat, eksternal dan internal kuat ya, mau tidak mau kita melakukan segala upaya pertumbuhan ya, bekerja keras, bertumbuh. Itu biasanya daur hidup produknya berada pada tahap pertumbuhan. Bertumbuh itu segala aspek ditingkatkan, eksternal maupun internal. Itu implementasinya seperti itu. Nah, kalau strategi diversifikasi itu internalnya kuat ya, kembangkan produk baru menurut saya, karena
produk-produk itu dibikin pada saat internalnya kuat. Nah, kalau yang kuat eksternalnya itu kekuatannya di dalam lemah ya, itu putar haluan itu bisa alih profesi, bisa mengembangkan produk-produk yang tidak atau belum dikenal masyarakat. Sedangkan kalau internal dan eksternalnya lemah itu bertahannya bagaimana cara bertahan ya, orang Jawa mengatakan mengirit efisiensi. Nah, itu tadi adalah analisis, formulasi dan implementasi dari strategi. Jadi strategi itu sangat penting sekali menurut saya. Saudara sebaiknya menjadi ahli strategi. Ini tiap sore ada filmnya, namanya Chandragupta Maurya di ANTV. Itu ahlinya adalah Chanakya. Itu pendeta atau biksu itu punya otak yang cemerlang ya. Jadi Acarya Chanakya namanya. Dia ahli strategi. Ahli strategi yang pertama namanya Sun Tzu. Itu ada pada 4000 tahun yang lalu di Cina. Jadi ilmu strategi ini saya kira ilmu yang tertua ya. Menurut saya ini cukup bisa sudah 4000 tahun masih bertahan ya sebagai ilmu, kan berarti kan hebat sekali. Jadi ilmu strategi asal usulnya dari Cina ya. Makanya kalau sekarang Cina nomor 1 itu tidak ada masalah, karena Cina ini negara aneh ya, pernah naik ya, pernah jadi negara berkuasa nomor 1, kemudian jadi negara miskin, kemudian sekarang jadi negara kaya lagi. Jadi India juga begitu, pernah jadi negara kaya, miskin, kemudian kaya lagi. Indonesia juga begitu, dulu pernah kaya raya, miskin, kemudian sekarang meningkat menuju kaya lagi. Jadi kaya, miskin, kaya itu bagi orang atau bagi masyarakat atau bagi negara itu seperti roda ya. Kita ada di atas, kita ada di bawah, terus bergulir. Jadi itu hakikat daripada ilmu strategi ya, yaitu menemukan cara terbaik untuk meningkatkan jati diri kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Itu dalam bermasyarakat. Kalau dalam bisnis, strategi itu terdiri dari 4. Yang pertama strategi produk. Yang strategi produk itu ada, pertama adalah strategi fungsi. Strategi fungsi ada 4, fungsi pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Fungsi-fungsi dijumlahkan menjadi bisnis. Unit bisnis strategis A, unit bisnis strategi B, unit bisnis strategi C. Unit-unit bisnis itu dijumlahkan menjadi perusahaan. Jadi perusahaan itu mengelola beberapa unit bisnis. Perusahaan-perusahaan sejenis dijumlahkan menjadi industri. Jadi strategi itu terdiri dari 4. Yang pertama strategi fungsional, yang kedua strategi bisnis, yang ketiga strategi corporate, yang keempat strategi industri, yang kelima strategi pasar. Nah, itulah makanya saya berharap saudara sangat senang dengan ilmu strategi ini, dan teorinya juga sudah sangat banyak. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian saudara mengikuti kuliah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.